Toko Pleret beli pot. Kita lihat. Menurut Waze, kita akan tiba jam 8.02 atau perjalanan 1,5 jam kurang lebih. Toko Pleret, kita keluar tol Jatiluhur, Ciganea, Purwakarta. Di Pleret, tujuan kami adalah workshop Pak Cucu, salah satu pengrajin rumahan yang masih bertahan menekuni usaha gerabah ini. Lokasi menuju tempat Pak Cucu sangat mudah. Keluar tol Jatiluhur, kita ikuti jalan besar menuju Pleret. Durasi perjalanan dari sejak keluar tol Jatiluhur sampai ke rumah Pak Cucu kurang lebih 20 menit. Setelah menemukan tugu berbentuk guci, belok kanan. Dan kita akan melihat beberapa penjual kerajinan gerabah di kiri kanan jalan. Jumlahnya sudah tidak sebanyak dulu. Infonya karena sebagian besar sudah beralih profesi menjadi pedagang atau pekerja bangunan karena pembeli berkurang. Kurang lebih 1,5 kilometer atau 3 menit dari Tugu, kita akan menemukan Alfamart di kiri jalan. Ada Alfa, katanya sih. Kita ke bawah sini. Ini sebelum jembatan. Ada gang kecil. Sejak belok ke gang, kita tinggal jalan sampai ke ujung, dan di situ kita akan melihat workshop Pak Cucu. Atau kalau bingung, kita bisa tanya ke penduduk sekitar. Udah, yang ini belum, masih tahap pengeringan. Oh, ini yang lagi dikeringin ya, Pak? Iya. Kalau dikeringin warnanya coklat ini. Iya. Ini nanti berubah lama-lama jadi merah kayak gini atau emang kayak gini coraknya? Kalau dimasak karena overcook. Tapi emang kayak gini ya? Iya. Berapaan ini Pak kalau yang kecil-kecil gini? Itu mah cuma 7.500. Kalau yang kayak gini-gini? Sama itu. Cuman ada yang bawahnya pecah, ada yang enggak. Oh. Bentar ya Pak. Turun dari Tugu. Oh dia pakai kayu bakar Pak? Iya. Oh. Ini apa nih Pak yang putih-putihnya? Ini gasbul yang suka dipakai apa? Knalpot motor. Kendaraan. Nanti ditutup gitu ya? Ini pakai ditutup atau dibakar? Tinggal dikeluarkan. Enggak, waktu mau dibakarnya? Oh, ditutup, ini pintunya. Oh, ini pintunya. Iya. Nih, ini pintunya. Oh, dibakarnya dari sebelah situ apinya. Pengapiannya sebelah sini. Sebelah kanan 2 lubang, sebelah kiri 2 lubang. Oh. Wah, banyak ya Pak ini. Ini tungkunya ada 2. Ini sampai ke sini-sini. Wah, banyak banget. Ya, kalau yang bawah mah dingin. Dipanasin dari kapan Pak dibakarnya? Berapa hari? Bakarnya 24 jam. Pendinginan Bet- 1 hari. Berarti ditinggal aja gitu? Tinggal aja. Nanti panasnya berkurang. Jadi karena udah dijemur, mereka begitu ditaruh nggak benyek lagi ya? Enggak. Karena udah kering ya? Kering. Jadi ditumpuk gini ya? Nah, Oke. udah seperti itu. Keringnya udah maksimal. Dijemurnya Kadang dijemur, kadang ditaruh di rak ini kan kena hangat dari panas juga ya? panas dari itu. Ini yang belum dibakar kan Pak? Belum. Nah, ini keringnya udah maksimal. Oh. Kalau udah maksimal baru masuk ke tungku dibakar. Kalau yang overcook tuh mungkin yang di dalam-dalam kali ya? Atau gimana? Yang duluan kena api. Oh, itu yang warnanya overcook. seperti itu. Oke. Proses pembuatan gerabah kurang lebih seperti ini. Pengrajin membentuk tanah lempung menggunakan meja putar. Proses pembuatannya kurang lebih 2-5 menit tergantung tingkat kesulitan. Setelah jadi bentuk yang diinginkan, dijemur sampai setengah kering kira-kira 1-2 hari tergantung cuaca. Setelah itu dihaluskan,
dan dibuat motif, lalu lanjut dijemur lagi sampai benar-benar kering kurang lebih 4 hari. Setelah kering, dibakar di tungku besar kurang lebih 1 kali 24 jam. Kemudian lanjut didinginkan kurang lebih 1 hari sebelum lanjut ke proses finishing seperti cat dan lain-lain. Sehingga total pembuatan gerabah membutuhkan waktu 1-2 minggu tergantung keadaan cuaca. Saya penasaran bagaimana proses manual seperti ini bisa menghasilkan produk dengan ukuran yang kurang lebih sama. Rupanya rahasianya adalah menggunakan lidi. Lidi tersebut di-set tinggi dan ukurannya, sehingga ujung lidi menjadi standar diameter dan tinggi pot. Terlihat mudah, tapi coba saja kita duduk dan menggunakan meja putar sebentar. Kita tahu bahwa ternyata prosesnya sangat sulit. Pak Cucu menawarkan siapa saja yang datang untuk mencoba membuat gerabah. Kata Pak Cucu, asal rela tangannya kotor, silahkan coba membentuk gerabah, tidak perlu bayar. Sabtu dan Minggu biasanya pengunjung lebih banyak yang datang ke workshop Pak Cucu. Tapi tidak perlu khawatir, karena Pak Cucu memiliki 11 meja putar lain, sehingga tidak perlu khawatir mengganggu proses produksi. Saat kami ke sana, stok pot dengan ukuran yang saya mau masih harus menunggu pendinginan beberapa jam lagi. Jadi, ini stok yang bisa kami beli. Beberapa ada yang kondisinya sudah retak, sehingga kami diberikan harga diskon. Total 250.000 untuk semua pot ini, plus tambahan 50.000 untuk tanaman kuping gajah ukuran besar dan pot gerabahnya. Sekian informasi mengenai pleret, semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna. Terima kasih.